Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Irwa Rohimah Zarkasi, SEMSI, selaku dosen pengantar ilmu komunikasi, dan yang kami banggakan teman-teman dari KM 21F. Terima kasih teman-teman sekalian karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mendengarkan presentasi dari kami. Perkenalkan, kami kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Sadam Rizkullah ditemani oleh Ajeng Tamis, Nabila Yasifa, Davina Rafalia, Ahmad Danang, Lisna Rizkiana, dan Muhammad Rizky Zahrandika. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang apa sih itu model komunikasi dance, mulai dari pengertian, dan sampai pada akhirnya kami akan menyimpulkan presentasi kami pada hari ini. Jadi perhatikan dengan baik ya teman-teman. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari Frank X. Dance. Frank X. Dance lahir pada 9 November 1929 di Brooklyn, Amerika Serikat. Frank X. Dance adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Frank adalah lulusan Universitas Fordham dan Universitas Northwestern. Ia adalah seorang profesor komunikasi Amerika. Pada tahun 1994 sampai 1995, ia menjadi Profesor John Evans di Universitas Denver. Frank juga mantan Presiden ICA dan NCA, dan editor sebelumnya Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Komunikasi. Dia telah menjadi anggota MEA sejak tahun 2002. Frank Dance juga menerbitkan beberapa buku, yaitu Human Communication Theory, Speaking Your Mind, The Function of Human Communication, Public Speaking, Citizen Speaks, dan Speech Communication Concept and Behavior. Yang kedua, saya akan menjelaskan definisi model komunikasi dance. Model komunikasi Frank Dance merupakan salah satu model yang cukup fenomenal. Bagaimana tidak, ahli komunikasi ini bisa meringkas kembali pengertian komunikasi yang sudah ada sebelumnya menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami. Setidaknya, Dance membuat penggolongan terhadap 15 definisi yang ia kemukakan. Ia menggolongkan beberapa definisi miliknya tersebut menjadi 3 kelompok besar. Tentu saja ini membuat suatu model-model komunikasi baru yang memang bisa lebih mudah untuk dimengerti. Next. Mengingat ada banyak sekali pengertian dari komunikasi yang masing-masing membawa suatu makna tersendiri, maka Frank Dance berusaha membuat kesimpulan dari hampir semua pengertian komunikasi tersebut berdasarkan kunci-kunci penting yang ada di dalamnya. Dalam model komunikasi ini, Dance berpendapat bahwa berbagai macam pengertian tersebut bisa dikelompokkan menjadi beberapa macam bagian besar sehingga bisa menjadi sebuah pengertian dengan klasifikasi yang jelas. Penggolongan yang dilakukan oleh Dance juga berdasarkan pada sifat-sifat masing-masing dari pengertian yang ada mengenai komunikasi. Ini bisa membantu membedakan model komunikasi menurut para ahli lain. Alasan kenapa model komunikasi dance atau model komunikasi helix dikatakan sebagai model komunikasi spiral, karena dari bentuknya yang melingkar dari kecil ke besar diartikan bahwa proses komunikasi yang terjadi semakin maju atau dapat diartikan sebagai bentuk pemahaman dari dasar komunikasi semakin berkembang besar. Jadi model komunikasi helix itu menganggap bahwa komunikasi yang berlangsung di dalamnya itu hanya dari informasi mendasar aja. Setelah itu, setiap individu akan mengalami perkembangan komunikasinya secara alami, yang peningkatannya itu menunjukkan seberapa berkembangnya kita dalam komunikasi. Jadi, model komunikasi dance merupakan ringkasan dan uraian kembali dari beberapa pengertian komunikasi yang sudah ada, dan dance membaginya ke dalam 3 dimensi, yaitu dimensi level observasi. Menyatakan komunikasi adalah proses yang menghubungkan satu aspek kehidupan dengan aspek kehidupan yang lainnya yang bersifat sangat luas. Artinya, Dance mengemukakan bahwa sebenarnya ada pengertian-pengertian komunikasi, ada yang sifatnya sangat luas dan ada yang sifatnya sangat terbatas. Oleh karenanya, pada tingkat ini, pengertian tersebut bisa dikategorikan pada level observasi saja. Yang selanjutnya ada dimensi level kesengajaan. Menyatakan komunikasi adalah proses yang memasukkan faktor pengiriman dan penerimaan pesan yang memiliki kesengajaan
untuk mempengaruhi seseorang. Artinya, Dance menjelaskan bahwa pengertian komunikasi ada yang dengan suatu tujuan atau maksud tertentu dan ada yang tidak memiliki batasan ini. Yang selanjutnya ada dimensi level penilaian normatif. Menyatakan komunikasi adalah proses yang memasukkan sebuah pernyataan yang pasti mengandung keberhasilan dan keakuratan. Artinya, Dance menyatakan bahwa ada pengertian komunikasi yang akan memberikan suatu hasil dan ada pengertian komunikasi yang hanya memaparkan bahwa komunikasi merupakan suatu pengiriman informasi saja. Yang selanjutnya ada ciri-ciri model komunikasi Dance. Yang pertama, cyclical. Artinya, komunikasi Dance merupakan sebuah siklus yang berulang-ulang dan memiliki pola yang sama. Seperti seorang bayi yang awalnya hanya berkomunikasi dengan cara menangis, kemudian semakin beranjak dewasa akan memiliki cara berkomunikasi yang semakin kompleks. Dan akhirnya pada saat dewasa, ia memiliki seorang bayi yang memiliki pola komunikasi yang sama seperti pada saat ia masih bayi. Yang kedua ada influence by time and experience. Artinya, komunikasi Dance sangat terpengaruh oleh waktu yang semakin lama dan sebuah pengalaman yang semakin banyak. Seperti seorang bayi yang awalnya tidak tahu cara berkomunikasi yang baik, maka seiring tumbuh dewasa akan memiliki pengalaman yang luas dan memiliki cara berkomunikasi yang semakin baik. Yang ketiga ada continuous, artinya komunikasi Dance akan berjalan secara terus-menerus seperti seorang bayi yang makin lama akan memiliki cara berkomunikasi yang benar. Yang keempat ada non-repetitif, artinya komunikasi Dance tidak dapat diulang kembali dan akan terus berlanjut. Seperti seorang remaja akan memiliki cara berkomunikasi selayaknya seorang remaja dan tidak akan berkomunikasi selayaknya anak kecil. Yang kelima, ada kumulatif, artinya komunikasi Dance akan berlanjut dan semakin baik sesuai dengan pembelajaran ataupun pengalaman yang telah dilalui sebelumnya. Seperti seorang remaja yang berkomunikasi, tentunya ia sudah melakukan komunikasi sebelumnya, namun pada saat remaja ia berkomunikasi dengan lebih baik dan tidak mau mengulang kesalahannya dalam berkomunikasi pada saat ia masih kecil. Untuk contoh model komunikasi Dance, salah satu contohnya yang jelas menjelaskan tentang pertumbuhan yang dialami setiap individu sejak lahir. Ketika seorang individu lahir, menangis merupakan satu-satunya bentuk komunikasi yang diketahui. Namun semakin bertambahnya umur, bentuk atau cara komunikasi yang diketahui juga semakin bertambah banyak. Sebagai contoh seperti dapat berbicara, dapat berekspresi, mengikuti gerak-gerik orang di sekitarnya, dan selain sebagainya. Kondisi tersebut sama dengan sebuah heliks. Dimulai dengan informasi yang sangat dasar, yaitu proses komunikasi dengan cara menangis selalu berkembang semakin besar seiring bertambahnya usia dan mengarahkan pada kebutuhan untuk mempelajari beragam bentuk komunikasi. Next. Seperti ditunjukkan pada gambar di samping, salah satu cara untuk menggabungkan antara model-model lingkaran sekaligus membuang kelemahan masing-masing model untuk umpan balik model lingkaran, dan menambahkan ke dalam dimensi untuk menunjukkan bahwa setiap tindakan komunikasi dibangun di atas pengalaman komunikasi. Sebagai contohnya, percakapan antara dua sahabat dapat digambarkan sebagai titik khusus pada putaran tersebut. Next. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari model tersebut. Yang pertama, model mengasumsikan pengirim dan penerima dapat dipertukarkan dan membuat proses komunikasi menjadi dua arah. Yang kedua, model mengambil proses komunikasi spekulatif dan intelektual. Next. Kekurangan dari model tersebut adalah model dianggap lebih sederhana daripada yang seharusnya. Beberapa kritikus tidak menganggapnya sebagai model karena memiliki sangat sedikit variabel, tidak dapat diuji karena alasan dengan abstrak, tidak terwakili secara sistematis dan teratur. Tujuan dari komunikasi bukanlah hanya selalu perkembangan. Variabel tidak dapat didiferensiasikan pada model ini. Lalu, kontinuitas mungkin tidak selalu benar untuk komunikasi. Mungkin ada jeda dalam situasi serta peristiwa yang bisa menjadi tidak berarti, dipaksakan, atau tidak produktif. Kesimpulan dari PPT tersebut adalah model komunikasi Dance atau yang lebih dikenal sebagai model komunikasi helikal, yakni suatu bentuk melingkar yang semakin membesar menunjukkan perhatian kepada suatu fakta bahwa proses komunikasi bergerak maju dan apa yang dikomunikasikan
kini akan mempengaruhi struktur dan isi komunikasi yang datang menyusul. Seperti halnya semua proses sosial yang terdiri dari unsur-unsur hubungan-hubungan dan lingkungan-lingkungan yang terus-menerus berubah. Helix menggambarkan bagaimana aspek-aspek dari proses berubah dari waktu ke waktu. Dalam percakapan misalnya, bidang kognitif secara tetap membesar pada mereka yang terlibat. Para aktor komunikasi secara sinambung memperoleh informasi mengenai topik termasak tentang pandangan orang lain, pengetahuan, dan sebagainya. Proses komunikasi itu bergerak secara dinamis menuju suatu titik yang tidak ada ujungnya. Sama persis dengan perkembangan teknologi komunikasi yang tidak bisa diprediksi perkembangannya di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Oke, ternyata model komunikasi dance sangat rumit dan memiliki pola khusus dari model komunikasi sebelumnya, tetapi akan sangat mudah jika kita memahaminya secara lebih mendalam. Semoga presentasi dari kami bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu Dr. Irwan Rohimah Zarkasi, SEMSI, selaku dosen pengantar ilmu komunikasi, dan teman-teman semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.